Jangan diambil berasnya, Pak. Tolong, Pak, jangan diambil, Pak. Masa bodoh! Ini titipan dari Suci. Katanya uang ini ketinggalan di rumah. Ya ampun, Opa jatuh. Istri kamu mau melahirkan. Cepat kamu cari bantuan. Ya. Aduh, Pak. Suci! Bapak, tolongin Suci, Pak. Amir, kasihan Suci masih kecapean. Kamu nggak boleh tinggal dalam rumah ini. Bapak! Kamu itu cuma bisa ngelawan aja. Awan, jangan kasar begitu sama adik kamu. Kamu kan laki-laki. Ibu sama nenek ini emang cuma bisa belain Suci. Kalau Bapak pulang, Awan bilangin sama Bapak. Kamu kenapa mukul adik kamu? Aku kesal sama Suci, Pak. Semua orang itu bilang kalau Suci itu udah nyuri. Aku itu malu, Pak. Tapi kamu nggak boleh kasar. Kamu ngapain sih? Nggak usah ikut campur kamu. Dia harus dikasih tahu, Pak. Diam kamu. Terus kamu kenapa pulang? Kamu nggak kerja? Aku keluar, Pak. Ada masalah sama teman kerja. Sekarang, mendingan aku bantu Bapak di ladang. Awan, kamu harus minta maaf sama Suci. Ngapain aku minta maaf? Aku kan nggak salah, Nek. Yang salah tuh Suci. Pakai nyuri segala. Kamu itu kalau dibilangin selalu saja membantah. Udah lama. Awan ini capek, baru nyampe. Kasihan dia. Kamu pelik kasih sama anak. Suci! Hah? Suci! Suci! Suci, kamu habis dari penjara ya? Enak aja, aku nggak habis di penjara kok. Kamu kan habis nyuri uang juragan kamu. Pasti kamu di penjara, makanya kamu nggak pulang. Aku nggak nyuri tahu. Asal penjara. Biar aja mereka ngomong apapun ya, Nak. Tapi Ibu percaya sama anak Ibu. Nenek, Sari? loh, pada kemana, Nek? Kok sepi? Semuanya pergi ke ladang, bantu bapak kamu bertani. Awan juga. Kak Awan, bukannya kawan lagi kerja? Dia bilang dia nggak mau lagi kerja di pabrik. Mau bantu bapak kamu aja. Ini adik aku kan? Lucu ya, Nek? Jadi kamu udah nggak mau jadi pembantu lagi? Iya, Pak. Sari mau kerja di pabrik aja. Kerja di pabrik itu berat. Sebenarnya sih sama aja, Bu. Kita kerja dari pagi sampai malam. Cuman kalau kerja di pabrik dapat uang lembur. Padahal nih, Sar, teman-teman saya itu banyak yang keluar loh dari pabrik. Soalnya mereka ngaku sih pada nggak kuat. Ya, Sari mah kuat. Bapak sih dukung. Sari kan yang penting mau kerja, mau cari uang. Jangan kayak Suci. Udah kerja malah kabur lagi. Udah gitu, nyuri uang majikannya lagi. Tapi Suci nggak nyuri kok, Bang. Udah. Kamu tuh jangan ngelawan sama kakak kamu.
Mina! Mina! Mina kemana? Mina lagi ke rumah Jamilah, Mir. Pak, kok nggak ada nasi sih? Apa beras di rumah kita udah habis sampai nggak ada makanan? Wan, maafin nenek ya. Tadi nenek ketiduran. Suci juga mungkin kelupaan, jadi belum ada makanan. Anak itu kemana aja sih? Bukannya siapin makanan. Heh, anak malas! Kamu ini bukannya kerja, malah ngurusin buku terus. Suci lagi belajar, Pak. Belajar apa? Hah? Bapak, jangan, Pak. Ini untuk belajar. Mina! Kamu bilangin sama anak kamu, kalau dia mau tinggalin dia itu harus kerja. Suci kan lagi belajar, Pak. Belajar kan bisa berguna untuk masa depannya. Alah, belajar berguna apa? Hah? Berguna itu kalau bisa menghasilkan uang, bisa bikin perut kenyang. Ini baca buku ngabisin duit. Pak, mumpung ada kesempatan. Apa salahnya sih? Biar Suci pinter. Jangan bantah kamu. Kamu tahu, tadi aku pulang sama Awan gak ada makanan di rumah. Harusnya siapa yang masak? Hah? Kalau dia mau belajar, harusnya dia kerjain pekerjaan rumah dulu. Dasar. Mila? Gimana tawaran kerjaan itu? Udah kamu pikirkan? Aku nih masih bingung. Aku takut suamiku nggak ngizinin. Kamu bilang aja kerja sama aku, Min. Aku nggak tahu, Mila. Aku masih bingung ninggalin bayiku. Aku nggak tega untuk ninggalin bayiku dan Suci. Min, aku ada usul. Gimana seandainya kalau kamu berikan bayi kamu kepada keluarga kaya yang nggak punya anak? Maksud kamu aku menjual anakku? Siapa yang suruh jual? Aku kan cuma bilang, kamu lebih baik berikan saja anakmu itu sama dia, biar dia bisa hidup senang daripada harus menderita hidup sama kamu, Min. Aku takut suamiku nanti marah. Ya udah, kamu coba dulu bilang sama suamimu apa yang aku bilang tadi. Siapa tahu dia mau ngerti, Min. Ya. Ada yang mau aku bicarakan. Mau bicara apa? Tentang bayi kita. Ada apa dengan bayi kita? Begini, Pak. Aku punya niat mau bantu Bapak kerja. Tapi kerjanya nggak di sini, di kota. Karena aku pikir pendapatannya kan lumayan. Bisa untuk kita makan. Karena itu, aku mikirin bayi kita. Gimana kalau bayi kita berikan ke orang kaya yang memang mau mengangkat anak dan mereka tidak punya anak. Pak, ini untuk kebaikan anak kita, Pak. Kita udah hidup susah. Aku mau kasih kesempatan supaya dia bisa hidup lebih baik, walaupun bukan kita yang ngurus. Kalau Bapak setuju, aku akan bilang ke Jamilah. Aku akan suruh dia cari orang kaya yang memang mau mengurus anak kita dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, Pak. Kalau memang anak kita sudah diurus dengan baik-baik, aku bisa berangkat kerja. Terserah kamu lah. Sekalian aja minta uang sama dia. Maksud Bapak kita menjual anak kita? Kita nggak jual anak kita. Kita hanya nitipin. Tapi nggak ada salahnya kalau mereka kasih uang sama kita, kan?
Ya kalau mereka nggak mau, ya udah kita urus saya sendiri anak kita. Nanti kalau udah gede kan bisa bantu bapak kerja. Mir, Pak Bun, gimana ladang kamu? Kayaknya nggak bisa ditanami lagi ya? susah Pak Bun. Tanahnya nggak bagus. Kamu pernah dengar ada orang sukses karena transmigrasi? Transmigrasi? Kemana Pak? Yang sekarang ini ke Irian. Di sana masih banyak tanah subur. Nah, kalau kamu mau ikut, nanti saya bisa daftarkan. Terima kasih Pak Bun. Pak Bun baik sekali. Tenang aja, Mir. Pokoknya, kalau kamu kerja keras di sana, kamu bisa sejahtera. Jadi mumpung ada tawaran untuk transmigrasi ke Irian, Bapak ini mau daftarin keluarga kita untuk pergi ke sana. Kenapa kita harus pindah ke sana, Pak? Kita kan nggak punya rumah di sana. Loh justru itu. Kalau kita pergi ke sana, pemerintah sudah menyediakan semuanya. Dan banyak keluarga yang bisa sejahtera di sana, Bu. Memangnya kenapa kalau kita tetap bertahan di sini? Kamu kan tahu sendiri di sini susah. Tanahnya tuh nggak bagus, susah untuk panen. Bapak nggak mau hidup miskin terus seperti ini, Bu. Pak, Suci nggak ikut ya. Suci mau di sini aja. Kamu nggak usah bantah ya. Kalau Bapak bilang semuanya ikut, semuanya ikut. Kecuali nenek. Kenapa emak nggak boleh ikut, Mir? Alah, Mak. Mak tuh udah tua, udah susah mau ikut ke sana, Mak. Nanti malah nyusahin. Udah, Mak di sini aja, tinggal sama Nanang ya. Pak, Ibu kan ibu kandung Bapak. Apa salahnya kalau diajak juga? Bapak tuh udah mikirin semuanya. Kasihan nenek malah kalau ikut. Biar dia sama Nanang. Bantah lagi. Tapi Pak, Suci nggak mau ikut transmigrasi. Suci mau sama nenek aja. Kamu berani bantah ya? Bapak bilang harus ikut. Kasihan ini sendirian. Sudahlah, Mir. Emak nggak akan ikut. Biar Emak di sini jaga rumah. Kalau Ibu nggak ikut, aku juga nggak ikut, Pak. Aduh, kalian ini diajak hidup enak, malah maunya hidup miskin terus. Jangan nangis terus. Nanti Ibu tambah sakit. Tega sekali Amir bicara seperti itu sama Ibu. Nek, Suci nggak mau ikut ke Irian. Suci mau sama nenek aja. Ci, jangan membantah bapakmu. Biar nenek sini sendirian. Enggak, Bu. Kalau Ibu nggak ikut, aku juga nggak mau ikut. Kamu jangan membantah suamimu. Ibu nggak mau melihat kalian selalu bertengkar. Tapi aku nggak mau pisah sama Ibu. Kamu memang menantu ibu yang baik. Ibu senang punya menantu kamu, Mina. Aduh, nenek mana sih? Suci, kamu ngapain mondar-mandir di situ? Iya nih Bu, dari tadi nenek nggak ada. Aku udah cari ke kamarnya, ke kebun, juga nggak ada. Tumben Ibu pergi nggak bilang-bilang. Ada apa, Min? Ibu nggak ada. Ibu mertua kamu. Tadi aku lihat lari ke arah sungai. Hah?
Di sungai. Yang benar, Bu. Kenapa anak kamu, Min? Suci itu sayang sekali sama neneknya. Aku memang sudah tua renta, nggak berguna. Mak tuh udah tua, udah susah mau ikut ke sana, Mak. Kalau aku masih kuat kerja, pasti Amir akan mengajak aku ke Irian. Tapi aku menyusahkan orang saja, jadi beban buat orang saja. Mungkin lebih baik aku mati. Ini di mana? Papa, melihat nenek saya nggak? Oh iya, ke sana, ke bukit. Nenek ngapain ke bukit? Makasih ya, Pak. Oh iya. Gimana, Min? Kamu udah ngomong sama suami kamu? Udah. Suamiku udah ngasih izin untuk memberikan bayi itu pada orang lain. Kebetulan, aku sudah ketemu keluarga kaya yang lagi cari anak angkat, Min. Gimana? Tapi kami sekeluarga ada rencana mau transmigrasi. Terus, rencana kamu untuk kerja di kota gimana, Min? Ya kalau nggak jadi transmigrasi, aku pasti akan terima tawaran kerja itu. Lagi pula suamiku udah ngizinin. Tapi kata suamiku, kalau orang kaya itu mau anak itu, dia harus ganti uang. Berapa jumlahnya? Dia sih nggak bilang ke aku. Ya berapa aja lah. Yang penting untuk ganti bayi itu. Iya. Nanti aku akan bilang kalau kamu butuh uang untuk beli beras ya. Mina, suami kamu tahu kamu mau kerja apa di kota? Nenek ngapain di situ? Nek, ayo turun, ayo kita pulang. Enggak, Ci. Nenek nggak berguna. Lebih baik nenek mati, Ci. Enggak, nenek nggak boleh mati. Suci sayang sama nenek. Kamu ikut bapakmu saja transmigrasi, Ci. Enggak, Nek. Suci nggak ikut bapak. Suci mau sama nenek aja di sini. Nek, ayo kita pulang. Nenek nggak boleh mati. Ayo, Nek, pulang. Enggak, Ci. Biar nenek mati aja. Nenek nggak berguna. Biar nggak jadi beban. Enggak, Nenek nggak boleh mati. Ayo pulang, Nek. Nenek. Suci sayang sama nenek. Nenek juga sayang sama kamu. Nek,
Suci mau kerja buat nenek. Biar nenek bisa makan banyak ya. Suci nggak mau ikut bapak. Enggak, Ci. Enggak. Nenek udah nggak ada gunanya. Kamu nggak usah mikirin nenek. Biar kamu ikut transmigrasi sama bapak ibumu. Enggak, Suci nggak mau ikut bapak. Suci mau terus sama nenek. Nenek bukan penghalang. Suci nggak mau pergi jauh dari nenek. Ngapain sih Ma naik lereng itu? Hah? Mau bunuh diri? Bikin malu aja. Ma ini mau apa sih? Pak, nenek kan mau ikut transmigrasi. Alah, diam kamu. Keluarga ini sudah malu gara-gara kamu. Sekarang nenek juga bikin malu. Maafkan Mbak Mir. Mbak tidak akan melakukannya lagi. Ya sudah, kita batalkan saja transmigrasi. Biar kita miskin terus umur hidup. Tapi peraturan di rumah ini siapapun yang tidak kerja tidak boleh makan. Jam, kamu jadi bawa-bawa itu ke rumah orang kaya? Jadi, emangnya kenapa, Bang? Emangnya mau kasih duit berapa dia? Gini, Bang. Kemarin kan saya dan Mina udah ngomong. Sebetulnya Mina nggak mau jual anaknya, Bang. Terus, saya kan nggak bisa nuntut apa-apa, Bang, sama orang itu. Pokoknya saya nggak mau tahu, Jam. Orang kaya itu harus bayar. Kalau nggak dia nggak akan dapat bayinya. Ya deh, Bang. Nanti saya coba bicarakan sama orang itu. Ya udah. Dasar mata duitan. Anak sendiri aja mau dijual. Ibu mau kemana? Enggak, Nak. Ini bungkusan untuk Ibu Jamilah. Permisi. Mila, masuk Mila. Gimana, udah siap? Aku kepengen tahu sebenarnya siapa sih orang kaya itu. Sudah, Min. Kamu nggak usah tahu. Nanti malah kepikiran loh. Masa kamu nggak mau ngasih tahu? Namanya aja. Sudahlah, Mina. Yang jelas nanti anak kamu akan enak dirawat oleh mereka. Nanti lama-lama juga kamu tahu kok. Sudah ya, Min? Ini uangnya, Mina. Sudahlah, terima saja. Soalnya suamimu sudah nanya-nanya sama saya. Ya? Aku permisi ya, Mina. Bu Jamilah, adik mau dibawa kemana? Adik kamu mau ibu bawa jalan-jalan ya? Bu Jamilah bohong, pasti adik mau dibawa pergi ke tempat lain kan? Udah ya, Nak. Kita relakan saja. Enggak, Bu. Suci nggak akan ngebiarin Bu Jamilah bawa adik. Suci. Jangan ambil adik Suci. Suci, lepaskan ibu. Kalau kamu sayang sama adik kamu, biar ibu bawa dia ya. Biarkan adikmu pergi, Nak. Suci nggak mau. Biar adikmu bahagia. Enggak, Suci nggak mau. Suci nggak mau pisah sama adik. Suci nggak mau. Supaya dia nggak menderita. Suci, maafin ibu ya, Nak. Ibu terpaksa ngelakuin ini semua karena ini untuk kebaikan adik kamu, Nak. Suci nggak peduli dia menderita, Bu. Tapi Suci nggak mau adik tinggal di tempat lain. Ibu tahu, Nak. Ibu ngerti. Kamu nggak mau kehilangan adik kamu. Ibu sama bapakmu juga nggak mau kehilangan adik kamu. Tapi kamu juga harus ngerti kalau ibu sama bapakmu ini miskin. Nggak punya uang.
Tapi ibu pengen ngeliat anak-anak ibu bisa sekolah, bisa pakai baju bagus, bisa makan banyak. Jadi tolong Suci, ibu minta tolong kamu ngerti. Kamu ngertiin ibu, nak. Tolong, nak. Makasih ya. Mir, tumben muka kamu ceria sekali. Pasti keluarga kamu mau ikut transmigrasi ya? Boro-boro Pak Bun. Orang malah nggak jadi pergi. Memangnya kenapa, Mir? Susah Pak Bun. Aku maunya ibu tuh di sini aja. Tapi istriku maunya ibu tuh ikut kerja di sana. Ibu kan udah tua, mana bisa dia kerja jauh ke sana. Lalu rencana kamu apa selanjutnya, Mir? Paling-paling ngeladang lagi. Nggak jelas panennya kapan. Tapi istri saya mau kerja di kota, Pak. Anak-anak kamu gimana? Paling neneknya yang ngurus. Bu, Ibu mau kemana? Suci, besok ibu mau pergi. Ibu mau ke kota, mau cari kerja. Kerja? Kerja apa, Bu? Jadi pembantu. Hatiku sedih merasakan semua ini. Pasti kerjanya capek ya, Bu? Sedihku sedih. Ya namanya kerja pasti capek, nak. Nanti kalau ibu udah di kota, kamu jaga rumah ya, nak. Jaga nenek juga. Mina, apa kamu sudah mantap untuk kerja di kota? Iya, Bu. Kasihan Amir harus kerja sendirian. Di sini kan banyak yang harus makan, Bu. Harusnya seminggu yang lalu aku udah pergi. Sekarang aku udah gak ada beban lagi untuk pergi. Maafkan ibu. Ibu malu. Ibu memang gak berguna. Ibu gak bisa berbuat apa-apa. Bu, ibu jangan ngomong begitu. Aku senang lakuin ini semua. Ini memang udah kemauanku, Bu. Terima kasih, Mina. Kamu sudah menjadi menantu ibu. Dan mau menjadi istri Amir yang gak pernah bisa membahagiakan kamu. Aku gak pernah nyesel jadi istri Amir. Malah aku bersyukur bisa dekat sama ibu. Udah ya, Bu. Ibu jangan nangis terus. Nanti tiap bulan aku akan kirim uang untuk beli beras. Maafin Suci, Bu. Suci. Mina, suami kamu mana? Dia udah berangkat, Bu. Tapi tadi saya sih udah pamitan. Ibu jadi malu dan gak enak hati. Kamu cari uang buat keluarga ini. Aku gak apa-apa, Bu. Lagi pula, aku senang lakuin ini semua. Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa, nak. Ini biasa, karena ibu udah gak nyusuin lagi. Kalau ibu sakit, ibu nggak usah pergi. Bu, aku berangkat dulu ya. Nak, ingat pesan ibu semalam ya.
Mungkin ibu kamu malu sama nenek. Jadi gimana, Bang? Apa boleh Suci kerja di rumah juragan saya? Saya cuma takut dia bikin malu saya lagi nanti. Tapi ini kerjanya cuma jadi pengasuh kok, Bang. Gajinya besar lagi. Suci, ini Bu Jamila nawarin kamu kerjaan. Kamu mau nggak jadi pengasuh? Mau, Pak. Bener. Nanti kamu kabur lagi. Enggak, Pak. Suci nggak akan kabur lagi. Suci janji kok. Sekarang Suci mau kerja biar dapat uang yang banyak. Ya, Mbak ya. Tapi Mir, Emang gak usah ikut campur deh. Nek, nggak apa-apa kok. Suci kerja lagi. Nanti biar nenek bisa makan yang banyak, ya. Kalau Suci udah mau, biar nanti saya bilang, Bang, sama juragan saya ya. Juragan kerjanya apa, Bu? Mereka punya toko beras yang terkenal, Bang. Dan nyonyanya itu punya anak kecil, jadi dia butuh pengasuh. Suci, Nek, nenek kok belum tidur? kamu kenapa tidur di sini? Ayo kita tidur di rumah. Suci udah betah kok tidur di sini. Kamu kan akan kerja lagi selama 2 tahun. Apa kamu sudah mantap? Iya, Nek. Suci mau cari uang yang banyak banget supaya nenek bisa makan beras biar bapak nggak marah-marah lagi. Kalau Suci di rumah terus, Suci kan nggak menghasilkan apa-apa. Nek, Suci mau ketemu ibu. Mau apa kamu ketemu ibumu? Suci mau bilang sama ibu kalau Suci udah dapat pekerjaan. Tapi nenek nggak tahu ibumu kerja di mana. Pak, Bapak tahu nggak ibu kerja di mana? Di kota. Di mana tempatnya, Pak? Bapak nggak tahu. Kamu ngapain sih nanya itu? Suci mau ketemu sama ibu. Buat apa sih? Tempat kerja ibu kamu tuh jauh. Pak, Suci kan mau kerja 2 tahun. Suci takutnya nggak ketemu ibu lagi. Serah kamu deh. Suci, mau kemana kamu? Mau ke Bu Jamila, mau nanya tempat ibu di mana.
Mir, Iya, Ma. Kenapa? kok Suci nggak ada? Mak cari di rumah juga nggak ada, di gudang nggak ada, apa di jalan nggak ada. Alah, palingan Suci tuh udah berangkat, Mak. Kerja di rumahnya Juragan. Kok nggak pamit sama emak? Kan sampainya di rumah juragan harusnya besok. Kenapa dia jalan duluan? Emang nggak lihat apa saya lagi kerja? Suci itu berangkat duluan. Dia mau jenguk ibunya dulu, kerja di kota. Baru dia mau ke rumahnya Juragan. Nanya melulu ah. Mau jenguk ibunya. Mir, dari sini ke kota kan jauh. Anak sekecil itu apa bisa? Kenapa kamu biarin, Mir? Mak, saya ini lagi kerja, Mak. Suci itu pergi karena maunya sendiri, bukan saya yang suruh. Ya tapi Mir. Udah. Orang lagi kerja nggak bisa ngelihat apa? Nanya melulu, ntar juga dengar kabar sendiri dari Jamilah, Mak. Oh, jadi nggak bisa kerja dengan tenang gimana sih? Ngapain kamu? Hah? Mau ngemis ya? Enggak, Bu. Saya nggak mau ngemis. Saya mau nyari ibu saya. Siapa ibu kamu? Ibu saya namanya Mina. Mina. Oh. Siapa kamu namanya? Suci, Bu. Jangan kemana-mana. Ngerti? Iya, Bu. Mina, di luar ada anak kecil nyari kamu. Siapa, Tante? Katanya sih anak kamu. Suci? Ibu! Ngapain kamu kesini, Nak? Suci mau ketemu ibu. Sama siapa kamu? Sendiri. Kita masuk ya. Bu, ibu kok cantik banget sih? Udah gitu pakaiannya bagus lagi. Katanya ibu kerja jadi pembantu. Nak, kamu udah izin belum sama bapak sama nenek? Ibu kan udah pernah bilang sama kamu, kalau kamu pergi kemanapun, kamu harus izin dulu sama bapak sama nenek. Ibu juga bilang sama kamu harus jaga nenek di rumah. Suci kesini cuma mau ngasih tahu ibu kok kalau Suci udah dapat pekerjaan. Pekerjaan? Iya, Bu. Bu Jamilah nawarin pekerjaan buat Suci jadi pengasuh. Hati-hati ya, Nak. Iya, Bu. Mina, saya harap kamu mengerti saya, Mina. Saya sangat mencintai kamu. Saya ingin menikah dengan kamu, Mina. Saya ingin menikah dengan kamu. Saya ingin nikah dengan kamu. Lepas! Kurang ajar kamu. Mina, jangan tinggalkan saya, Mina. Mina, jangan tinggalkan saya, Mina. Mina, jangan tinggalkan saya, Mina. Suci, Ibu bilang menjauh. Suci, pergi. Enggak, Suci nggak mau pergi. Suci mau tolong ibu. Jangan tinggalkan saya. Saya nggak mau kehilangan kamu.